warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Zahira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Di sini saya akan membahas bab terakhir kita di Cisco CCNA Part 2, yaitu Access Control List. Jadi ACL atau Access Control List adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau memblokirnya. Nah, agar lebih paham, kita akan belajar menggunakan studi kasus. Kita bisa buat topologinya terlebih dahulu. Oke, seperti ini topologinya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch yang pertama. Kita bisa buka, kita masuk ke CLI, kita bisa masuk ke enable, lalu conf t, lalu kita akan mengatur terang ke router 1. Ini masuk ke interface-nya, yaitu interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita akan membuat VLAN. Kita buat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Seperti ini kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN. Nah, untuk VLAN 10, dia itu FA-nya 0/2 sampai 3, sehingga kita menggunakan interface range FA0/2 sampai 3 seperti ini. Kita ketikkan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface FA. Nah, untuk VLAN 20, yaitu FA0/4 sampai 5. Seperti ini. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita exit lagi, kita masuk ke interface yang ini FA0/6 sampai 7, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk interface-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita akan konfigurasi di router yang pertama. Di sini pada physical kita bisa klik. Setelah itu kita akan tambahkan ini ya teman-teman, NM1VE-TX ya teman-teman. Di sini kita bisa arahkan ke ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa nyalakan lagi. Kita masuk ke CLI. Nah, ini dia masih loading, kita tunggu. Ini no. Masuk enable, conf t. Selanjutnya kita akan masuk ke interface FA0/1 seperti ini. Kita masukkan IP-nya. Yang ini ya teman-teman. 20.20. Kita ketikkan noise h. Nah, ini kita FaceTime saja. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu ini FA0/0. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Interface FA0/0, kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya yang ini, 10.10.10.1.
Kita ketikkan OSH. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan buat sub interface VLAN nih. Kita akan buat yang VLAN 10 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface-nya. Seperti ini, FA0/1. Nah, di sini titik 10. Kita ketikkan encapsulation.1q 10. Masukkan IP-nya 192.168.10.1. Lalu kita bisa exit. Kita juga buat sampai VLAN 30 ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang kedua. Nah, di sini kita bisa klik zoom in. Ini kita bisa matikan. Kita masukkan yang ini. Lalu kita bisa nyalakan kembali. Kita bisa buka CLI. Kita tunggu loadingnya. Enable conft. Nah, lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah router 1, yaitu FA0/0. Kita masukkan IP-nya. Kita ketikkan OSH. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke interface yang mengarah switch 2, yaitu FA0/1. Masukkan IP-nya. Ketikkan OSH. Ini kita FaceTime saja biar cepat. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area ini ya teman-teman. Nah, di sini dia akan menggunakan DHCP. Kita bisa buka router 2. Di sini kita bisa exit, kita ketikkan IP DHCP pool. Saya akan menggunakan namanya yaitu server. Lalu kita bisa ketikkan network 192.168.1.0. Networknya yang ini ya teman-teman. Kita ketikkan default router 192.168.1.1. Lalu kita bisa masukkan DNS servernya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada switch yang kedua. Enable conft. Kita masuk ke interface yang mengarah router 2, yaitu interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode terang. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai 3. Nah, dia sudah successful. Lalu pada server 2 juga sudah successful.
Kita ke server 3. Nah, pada server 3 juga sudah successful ya teman-teman. Berarti sudah berhasil kita konfigurasi IP DHCP-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya teman-teman. Kita bisa buka router 1, enable conft. Kita ketikkan router OSPF 1. Selanjutnya kita akan promosikan network 10 sampai 30 ya teman-teman. Nah, kalau OSPF itu dia menggunakan wildcard. Kita ketik yang seperti kemarin, lalu kita masukkan area 0. Nah, kita juga akan promosikan yang ini ya teman-teman. 10.1 dan 20.1. Oke, kita lanjut di router 2. Nah, di sini kita bisa exit. Ketikkan router OSPF 1. Nah, sebenarnya angkanya ini bebas ya teman-teman. Saya akan samakan saja, lalu kita akan promosikan networknya nih. Network yang 10.2 dan yang ini. Masukkan wildcard-nya. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show IP root ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini sudah ada IP dari VLAN 10 sampai 30, sudah ada networknya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kirim paket nih. Kita akan kirim paket dari server 1 ke PC 5. Nah, dia file kita ulang saja. Oke, dia sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ACL atau akses control list. Nah, untuk tadi kasusnya kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses si server ini. Atau nantinya akan kita blokir. Nah, ACL itu ada 2 tipe ya teman-teman. Kita bisa buat note. Tipe yang pertama itu tipe standar. Nah, kita akan mengkonfigurasi yang ini dulu. Lalu ada juga tipe yang extended. Dan nantinya kita akan bahas. Ini kita sampingkan dulu. Nah, karena si server ini berada di router 2, maka ACL itu akan kita tanamkan di router 2. Di sini kita bisa buka. Kita akan membuat standar ACL. Kita bisa exit. Kita ketikkan akses. List, lalu tanda tanya. Maaf, di sini kita kurang strip ya teman-teman. Untuk standar kita bisa pakai angka 1 sampai 99 ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan angka 1. Lalu tambahkan tanda tanya. Nah, di sini itu ada deny, permit, dan remark ya teman-teman. Deny itu memblokir paket, permit itu mengizinkan paket. Nah, kita itu akan menggunakan yang deny. Kita bisa ketikkan. Di sini kita akan bahas dari yang bawah dulu, yang host. Nah, host itu dia hanya satu komputer, jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Nah, kalau ini itu untuk siapa saja.
Dan kalau ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC 5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai network yang ini, teman-teman. Kita akan menggunakan yang ABCD. Di sini kita bisa menggunakan network dari VLAN 30. Nah, lalu kita bisa masukkan wildcard bits-nya ya, teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa cek dengan do show access list. Nah, di sini sudah ada deny untuk IP dari VLAN 30 ya, teman-teman. Sudah ada networknya. Nah, tadi itu kita memilih deny untuk mengecualikan VLAN 30. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikan access list 1 permit any ya, teman-teman. Nah, oke, lalu selanjutnya kita akan menentukan direction in atau out. Nah, di sini kita akan masuk ke interface ini ya, teman-teman. Interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan IP access group 1. Nah, di sini saya akan memilih out. Artinya paket yang keluar menuju server ini itu akan difilter. Di sini kita akan pengujian. Kita bisa kirimkan dari PC 5 ke server 1 ya, teman-teman. Nah, di sini dia itu fail ya, teman-teman, karena sudah diblokir. Kita juga akan coba dari PC 3 ke server 2. Kita coba lagi. Nah, di sini dia successful ya, teman-teman, karena dia tidak diblokir. Nah, jadi tadi itu VLAN 30 sudah diblokir. Nah, jadi penjelasan in dan out. In itu paket masuk ke interface, sedangkan out itu paket keluar dari interface. Nah, jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2, nah, hasilnya itu akan successful ya, teman-teman. Karena yang diblokir itu FA0/1 yang mengarah ke switch dan server-servernya. Nah, sedangkan router itu interface-nya adalah FA0/0, jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang ini FA0/0. Kita bisa buka router 2. Ini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface-nya nih, yaitu interface FA0/0. Kita ketikkan IP access group 1 in. Seperti ini. Kita coba kirim paket dari PC 5 ke router 2. Nah, maka hasilnya itu fail ya, teman-teman. Karena si FA0/0 ini yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan akses list di router 1, yang FA0/1 itu nantinya kita memblokir router 1, router 2, switch, dan server-servernya. Nah, kita akan coba saja, tapi sebelum itu di router 2 kita akan tambahkan no IP access group 1 in. Nah, seperti ini kita bisa buka router 1, masuk ke enable, masuk ke conft, kita ketikkan access list 1 permit any. Oke, seperti ini. Nah, kali ini kita akan tanamkan di FA0/1, tapi kita itu akan memblokir yang ini ya, teman-teman, di VLAN 30. Jadi PC-PC di VLAN 30 ini nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1.30 IP access group 1 in. Nah, seperti ini. Ini artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia tidak bisa terhubung ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2, switch, dan server-servernya itu dia tidak bisa ya, teman-teman. Nah, itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar si PC-PC di VLAN 30 itu masih bisa terhubung ke router 1. Kita akan kembalikan seperti semula. Kita ketik yang tadi lalu tambahkan no, seperti ini. Di router 2 juga kita akan kembalikan di FA0/1. Nah, di sini kita kembalikan agar blokirannya itu di FA0/1 ya, teman-teman.
Kita lanjut membahas mengenai sequence number ACL. Sekarang kita ingin bahwa PC 2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router 2. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kalian bisa ketikkan akses list 1 deny. Lalu kalian bisa masukkan IP dari PC 2. Kita bisa lihat IP-nya. Kita copy. Kita kembali ke router 2. Nah, lalu kita bisa pastekan seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show access list. Oke, di sini sudah ada akses listnya ya teman-teman. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini kok successful ya teman-teman, padahal kita itu sudah melakukan konfigurasi agar PC 2 itu tidak bisa mengakses di server 1. Kita bisa lihat di router 2. Nah, di sini kalian bisa lihat pada listnya. Kita akan coba ketikkan lagi to show access list. Kalian bisa lihat untuk permit any-nya itu bertambah nih dari 9 menjadi 10. Nah, itu artinya dari mana lagi yang tidak terblokir. Tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC 2 ini terblokir. Nah, tapi kenapa match-nya itu masuk ke permit any? Nah, itu karena akses list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Di sini ada nomornya 10, 20, dan 30. Nah, ini disebut dengan sequence number. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Jadi, dia masuknya ke 20. Yaitu yang diizinkan untuk semua. Nah, untuk cara memperbaikinya, kita harus buat si nomor 30 ini atau sequence number-nya harus di bawah 20 ya teman-teman. Kita akan memperbaiki urutannya. Di sini kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Nah, ini dia itu menandakan kita masuk ke akses list 1 tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan nomor 30. Lalu kita bisa cek dengan do show access list. Nah, di sini untuk nomor 30-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20. Kita ketikkan 11 deny host. Kita masukkan IP dari PC 2 tadi ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan do show access list. Nah, sekarang untuk IP PC 2 dia sudah ada di atasnya 20. Di atasnya permit any. Kita akan coba nih kirim paket dari PC 2 ke server 1. Oke, di sini dia sudah file ya teman-teman. Lalu kita bisa cek di router 2. Kita cek dengan do show access list. Nah, di sini pada deny hostnya sudah bertambah nih. Match-nya sudah bertambah 1 karena kita sudah kirim paket. Sekian untuk pembahasan video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.